Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 1 pengantar pendidikan Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Railia Nurjana dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 221910401054. Dan rekan saya, perkenalkan nama saya Inatul Laili Mulyana Ramadan dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 22211010143. Perkenalkan nama saya Amandita Ailsa Sarsabila dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 221910601068. Nama saya Sagar Manovani dari Prodi Udana dengan NIM 221510301029. Nama saya Muhammad Rofi Wiswanto dari Prodi Ekonomi NIM 221510101077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anandita Ailsa Salsabila dari kelompok 3 Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan subbab 1 mengenai menelusuri konsep dan urgensi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama ada percaya kepada Tuhan dan toleran, kedua gotong royong, ketiga musyawarah, 4 solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Manifestasi prinsip gotong royong dan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembayaran pajak yang dilakukan warga negara atau wajib pajak. Alasannya jelas bahwa gotong royong didasarkan atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah masalah kesadaran perpajakan, kedua masalah korupsi, ketiga masalah kebersihan lingkungan, 4 masalah disintegrasi bangsa, masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, masalah terorisme. Dengan memperlihatkan masalah-masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila yang sangat penting untuk diajarkan dan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Urgensi Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Dengan demikian, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan meminjam istilah Branson 1998 yaitu sebagai pembentuk civic disposition yang dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Sekian dari saya, kurang lebih. B. Menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Dalam pikiran Anda pasti terlintas mengapa harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan yang mempersiapkannya mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar 1. Bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Memiliki kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab. 4. Mampu mengikuti perkembangan iptek. 5. Mampu mewujudkan kehidupan yang cerdas. Materi yang ketiga yaitu tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Sejarah merupakan guru kehidupan.
Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan Pancasila melalui penegakan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalam mengkaji antara lain latar belakang, susunan, pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam mengembangkan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga-warga negara terutama dari kalangan intelektualnya. Sekian dari saya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan dalam pendidikan Pancasila. 1. Dinamika pendidikan Pancasila. Seperti yang telah banyak diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut yang dalam pengimplementasiannya. Jika ditelusuri secara historis, upaya pewarisan nilai-nilai Pancasila telah terjadi sejak awal kemerdekaan. Dan perubahan yang sangat signifikan terjadi setelah Dekret Presiden tahun 1959. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di program studi dengan efektif. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Sebelumnya kita tahu sendiri bahwasanya pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi kita, terutama kita sebagai mahasiswa sendiri. Karena dengan menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila, artinya kita sudah menaati norma yang berlaku di Indonesia. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah selaras dan tidak menyimpang dengan norma yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tertinggi. Pendidikan tertinggi di sini yang dimaksud adalah mata perkuliahan pendidikan Pancasila, di mana tentang pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi negara. Dengan landasan tersebut, Ditjen Dikti mengemukakan 7 esensi nilai pendidikan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai pengantar pendidikan perkuliahan. Yang kedua, Pancasila sebagai kajian dalam sejarah. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem etika. Yang keenam, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang tujuh, Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Nah, di sini selain dari esensi nilai-nilai tersebut, Pancasila juga memiliki urgensi yang sangat penting. Urgensi di sini Pancasila untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan di masa yang akan datang. Karena kita tahu sendiri, dengan era globalisasi ini, jelas kita membutuhkan suatu benteng untuk menyeleksi atau selektif terhadap perubahan-perubahan yang ada.
Dan poin F yaitu rangkuman tentang pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila. Yaitu 1. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengujikan suatu belajar dan proses belajar agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan kepribadian dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dan yang kedua yaitu pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon mahasiswa memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan.